Assalamualaikum. Hai teman-teman, pernahkah kalian jalan-jalan ke Aji Barang? Di sana ada sebuah desa bernama Lesmana. Pada zaman dahulu, desa itu bernama Desa Kelapa Dompyok karena di desa itu banyak sekali pohon kelapa dan buahnya sangat lebat. Kenapa ya desa itu berganti nama menjadi Desa Lesmana? Berikut ini ceritanya. Pada zaman dahulu, Kerajaan Mataram diperintah oleh Sunan Amangkurat I. Sunan Amangkurat I mempunyai anak bernama Pangeran Tejaningrat atau lebih dikenal sebagai Adipati Anom. Sunan amat bangga memiliki anak yang tampan, patuh, dan amat cerdas. Sebagai bekal untuk menjaga diri, Sunan menyuruh Adipati Anom untuk belajar bela diri dan kesaktian. Sunan Adipati Anom dengan cepat menguasai ilmu yang diberikan oleh gurunya. Sunan amat senang melihat perkembangan tubuh dan kecerdasan Adipati Anom. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat Sunan agak bersedih. Walaupun sudah cukup dewasa, Sunan Adipati Anom belum juga mendapatkan calon istri. Sunan menginginkan agar dia segera menikah. Untuk itu, Sunan menyuruh Adipati Anom untuk pergi mencari calon istri. Demi kebahagiaan ayahnya, Adipati Anom pergi meninggalkan istana untuk mencari calon istri. Dia pergi sendiri, berhari-hari dia pergi, tetapi belum juga mendapatkan calon istri. Dia pun memutuskan pulang. Dalam perjalanan pulang, dia singgah di kepatihan tempat tinggal kakeknya. Kebetulan di situ tinggal seorang putri dari Madiun yang sedang belajar tata krama. Larahoi nama putri itu. Suatu hari, Adipati Anom dan Larahoi saling bertemu. Lihat Marsha yang cantik, Adipati jatuh hati kepadanya. Adipati lalu menyampaikan ceritanya kepada kakeknya. Kek, siapakah perempuan itu? Dia bernama Larahoi. Dia seorang putri dari Madiun yang sedang belajar tata krama dan sedang belajar tata krama di sini. Kek, apakah salah jika aku menginginkan dia menjadi pendampingku? Hahaha. Tidak salah jika engkau menginginkan dia menjadi pendampingku. Akan tetapi, sebaiknya engkau tidak menginginkan dia sebagai pendampingmu. Cucuku, Larahoi adalah calon selir bapakmu. Tetapi karena bapakmu sudah mempunyai banyak selir, kakek izinkan dia menjadi pendampingmu. Kakek pun memperkenalkan Larahoi kepada Adipati Anom. Setelah itu kakek pun memberitahukan hal itu kepada Sunan Amangkurat I. Mendengar itu, Sunan Amangkurat I sangat marah dan akhirnya memutuskan untuk memanggil Adipati Anom pulang. Adipati Anom pulang menghadap ayahnya dan melaporkan bahwa dia telah mendapatkan calon istri. Adipati belum menyadari bahwa ayahnya sedang marah. Bapak, aku telah mendapatkan calon istri. Sunan Amangkurat I menahan amarahnya. Siapa calon istrimu? Larahoi. Anakku, kau memang anak yang patuh. Kau melaksanakan keinginan bapakmu ini. Sekarang, jika kau benar-benar anak yang patuh, kau bunuh saja calon istrimu itu. Adipati Anom diam dan tidak mengerti maksud perkataan bapaknya. Mengapa bapak tiba-tiba menyuruhku untuk membunuh Larahoi? Sunan Amangkurat I diam dan tidak memberikan sepatah kata pun jawaban. Sebagai anak yang patuh, Adipati Anom pun langsung segera membunuh Larahoi dan memberitahukan hal itu kepada bapaknya. Setelah mendengar berita itu, Sunan Amangkurat I sangat marah dan akhirnya mengusir Adipati Anom dari istana. Dia pergi dari Mataram dan tanpa arah dan tujuan. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang pemuda dari Madura yang bernama Trunajaya. Hai pemuda, siapa namamu? Namaku Adipati Anom, Pak. Mengapa engkau sampai di sini? Aku sedang mengembara. Makin lama pergaulan Adipati Anom dan Trunajaya semakin akrab. Lalu Adipati Anom membujuk Trunajaya untuk menyerang Mataram. Setelah bujuk rayunya Trunajaya pun menyetujui keinginan Adipati Anom. Lalu Adipati Anom dan Trunajaya pun menyerang Mataram.
Akibat serangan itu, Mataram pun kocar-kacir. Sunan Amangkurat I lari tunggang-langgang. Dalam keadaan itu, Sunan Amangkurat I mencari Adipati Anom. Demi keselamatan diri dan rakyatnya, Sunan Amangkurat I bersama rakyatnya yang masih hidup pergi meninggalkan Mataram. Dalam perjalanan, Sunan Amangkurat I bertemu dengan Adipati Anom. Sunan Amangkurat I menghendaki agar Adipati Anom kembali ke Mataram karena Mataram diserang oleh pasukan Trunajaya. Sunan Amangkurat I tidak tahu bahwa serangan itu sebetulnya dirancang oleh Adipati Anom. Adipati teguh dalam pendiriannya dan menolak kembali ke Mataram. Sunan Amangkurat I dan Adipati Anom pergi dari Mataram dan menuju arah barat. Setelah beberapa hari berjalan, sampai di daerah selatan daerah Haji Barang. Saat itu, Sunan Amangkurat I ingin minum, tetapi tidak ada sumber air. Lalu, Sunan Amangkurat I mencelas dahan pohon beringin, lalu keluarlah sumber air dari dahan pohon beringin itu. Lalu, daerah itu diberi nama Pancasan. Setelah mereka berjalan, mereka sampai di desa Kelapa Dompiok. Saat itu, Sunan ingin minum. Tanpa disuruh oleh bapaknya, Adipati Anom pergi mencari air kelapa muda. Sebelum diberikan kepada bapaknya, Sunan Amangkurat I, Adipati Anom mencampurinya dengan racun. Lalu setelah minum air kelapa muda yang dicampur racun itu, badan Sunan Amangkurat I lesu dan akhirnya meninggal. Lalu desa Kelapa Dompiok diganti menjadi desa Lesmana. Perjalanan pun dilanjutkan sampai ke Tegal. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa hikmah bisa diambil dari cerita ini? Ya, sebagai orang tua, kita tidak boleh taruh kelas kepada anak ya. Dan sebagai anak, kita harus tahu mana perintah orang tua dan mana perintah orang tua yang bisa kita ikuti maupun tidak diikuti. Jangan sampai perintah itu membuat kita menantang Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Sampai jumpa di ceritaku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.